enggak? Shalom semuanya. Apa kabar nih yang di rumah aja? Pastinya terdengar baik kan? Yes, amin. Semua anak-anak Tuhan pasti sudah bersuka cita ya. Semua suka cita, boleh katakan amin? Amin. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Memulai acara kami ya Tuhan, Kris ya Tuhan, Mera ya Tuhan. Pada berkat ya Tuhan dari awal Tuhan ya Tuhan, biar ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, ujian yang kami angkat ya Tuhan, untuk bisa melakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kasih baik ya. Mari angkat satu pujian. Tuhan Yesus.
saat ini Tuhan, yang bersorak-sorai Tuhan, muliakan nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir melihat kami Tuhan, melihat hati yang berapi-api Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan adalah duta kerajaan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Semangat, kita memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Tuhan
Yang kedua, mengerjakan setiap tugas yang ada di Google Classroom. Yang ketiga, uang kas 1 bulan sebesar 5.000. Nah, pengumpulannya di koordinator kelas masing-masing. Kelas 10 oleh Tata dan Septi, kelas 11 oleh Maria dan Elena, dan kelas 12 oleh Kasanti. Yang keempat, wajib mengikuti kelas Rotris di Google Classroom, di Zoom, dan acara lainnya. Dan yang kelima, jangan lupa ya follow IG Rotris Mancik 1 Cikampek. Terima kasih. Shalom, anak muda Semancik yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kali ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Bagaimana kita memegang firman Tuhan supaya hidup kita menjadi seorang pemenang. Kita akan merenungkan bersama dari Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh karena itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan takut akan Dia. Sobat muda yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 2 rahasia supaya kita bisa menjadi seorang pemenang di dalam melakukan firman Tuhan. Yang pertama, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagian B ayat 6. Nah, bangsa Israel memiliki aturan untuk hidup tertib dengan 10 hukum Taurat yang ada. Kita di dunia ini juga punya berbagai macam aturan, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kita berkumpul, atau dimanapun. Bahkan ketika kalian main games lewat online maupun di rumah, semua punya aturan. Supaya kalian bisa menang, maka harus mengikuti peraturan yang ada. Orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada, dia bisa loss, dia bisa game over. Sobat muda yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini berkata, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Suatu perintah, hal yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar. Hal yang seharusnya sudah dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan suatu pilihan lagi bahwa saya ini mau hidup benar atau tidak. Tapi itu sudah merupakan sebuah perintah. Perintah harus ditaati. Tapi ada begitu banyak anak muda yang berkata sekarang, seperti sekarang ini, perintah, aturan ada untuk dilanggar. Apakah betul? Nah, secara iman Kristen itu sama sekali tidak betul. Jadi setiap perkataan, setiap slogan yang keluar dari mulut kita, hati-hati. Jangan perkatakan hal-hal yang tidak membangun pribadi kita, bahkan tidak membangun orang lain. Perkatakanlah firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita makin kuat berakar di dalam Kristus. Nah, hidup menurut jalan Tuhan harus dilakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Rahasia kedua, bagaimana kita memegang firman Tuhan supaya kita jadi seorang pemenang, yaitu takut akan Dia. Ayat 6 bagian C. Nah, ini menunjukkan hidup kita yang penuh rasa hormat di hadapan Tuhan. Contohnya, Yusuf ketika digoda oleh ibu Potifar, itu dalam keadaan yang sunyi. Suami atau bapak Potifar sedang keluar. Lalu yang ada Yusuf dan Nyonya Potifar dan pelayan yang lain yang tidak akan mengganggu majikannya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam keadaan yang sunyi itu sebenarnya kesempatan besar bagi Yusuf untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apakah jawab Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berdosa kepada Allah? Luar biasa. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa, teman-teman. Lihat, perhatikan baik-baik bagaimana perkataan Yusuf. Dia menganggap bahwa perbuatan dosa atau dosa itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Kadang-kadang kan kita lebih berpikir bahwa nggak apa-apalah melakukan dosa ini, sedikit aja kok. Cuma coba-coba. Cuma melihat mungkin. Cuma dengar-dengar sesuatu yang gak baik. Tapi coba perhatikan Yusuf katakan, ini adalah kejahatan yang besar dan dosa terhadap Allah. Ini adalah sebuah contoh yang baik, teman-teman. Ketika kita mau jatuh ke dalam dosa, kita mau berdosa, ingatlah bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Dan sebuah kejahatan harus dapat penghukuman. Sebuah kejahatan ada konsekuensinya.
kejahatan, dosa, perbuatan yang melanggar Tuhan, semua punya konsekuensi. Dari semua apa yang kita lakukan. Perbuatan baik punya konsekuensi, apalagi perbuatan yang jahat. Teman-teman yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam takut akan Dia. Itu punya 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu pengenalan akan Allah. Yang kedua adalah rasa hormat, kagum kita yang besar terhadap Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kecenderungan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus. Nah, 3 aspek ini berkaitan penting, berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika kita punya pengenalan akan Tuhan, maka kita akan memiliki rasa kagum dan hormat akan setiap karya-karya Tuhan. Dan dengan demikian kita akan termotivasi. Kita akan terus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita punya pengenalan yang benar akan firman Tuhan? Kita harus renungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, memeliharanya tiap-tiap hari. Yang kemudian kita lakukan firman Tuhan. Supaya kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kita yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, itulah 2 rahasia yang ditujukan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, hidup menurut jalan-jalannya. Dan yang kedua, takut akan Dia. Nah, di ayat lain dari bacaan kita hari ini, firman Tuhan juga mau menyatakan pada kita, mau memperingatkan pada kita. Hati-hati supaya engkau jangan melupakan Tuhan dalam segala apa yang kamu lakukan. Nah, dicontohkan di situ bahwa ayat 11, seperti seorang ayah mendidik anaknya. Bagaimana orang tua kita, ayah kita mendidik kita? Kadang kita dimarahi, kadang kita harus dipukul. Itu didikan orang tua. Tapi apa yang dihasilkan dari sebuah didikan? Hasil dari sebuah didikan adalah engkau menjadi anak yang sukses. Ada begitu banyak cerita di luar sana. Bagaimana orang sukses dididik keras. Bagaimana orang sukses dididik oleh orang tuanya sedemikian rupa. Itu semua karena hasil didikan. Demikian juga Allah Tuhan kita kepada kita. Dia mendidik kita sedemikian rupa. Kadang kita harus dihukum, kadang kita harus menerima konsekuensi yang menurut kita berat. Tetapi di atas semuanya itu membawa kebaikan bagi kita sekalian. Mari taat lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak muda yang mau berdampak bagi lingkungannya adalah anak muda yang takut akan Tuhan. Anak muda yang dengar-dengar pada firman Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.